Mas Ulum pergi ke pasar baru. Assalamualaikum musim baru. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi nih akhirnya kita di podcast F1 di Rose Podcast bersama saya Aldi Maulana dan rekan-rekan saya yang udah lama nih nggak bareng. Ada siapa aja nih? Saya Adam Rizky kembali lagi dan juga rekan kita satu lagi. Dean Putra Dewanto, halo. Nah, ini yang kita kangenin itu pantunnya di intro tadi ya teman-teman ya. Betul, walaupun malu-malu ya kayaknya. Udah lama nggak pantun, bro. Iya. Oke, langsung aja kita menuju pembahasan kita nih di F1. Nah, sudah apa aja sih F1 selama tahun baru ini, Dam? Ya pasti testing, ada livery, ada eventnya F1 75 anniversary juga di O2 London. Yang kita mau datang ke sana tapi tiketnya langsung habis ya. Jadi nggak jadi ya. Nggak jadi datang ya. Biasanya O2 mau lihat band, ini lihat opening F1 gitu ya, beda sendiri. Betul. The Langsung first habis time. di beberapa hari pertama ya. Mungkin kita bisa langsung ke line up aja kali ya. Oke, langsung aja ya kita tampilkan line up pembalap untuk musim 2025 nih. Ya, ini dia. Ya. Mantap ya, nama-nama baru nih. Ya. Dari Red Bull bahkan langsung ada nama baru, Liam Lawson menggantikan Sergio Perez yang keluar dari line up F1. Padahal kontraknya masih ya, Dam ya? Kontraknya masih 1 tahun, setahun lagi sebenarnya. Tapi ya harus di-cut begitu saja karena performanya. Karena semoga terbayar ya. Ya karena yakin pasti ada performance clause lah di tim-tim besar kayak Red Bull, Ferrari gitu ya. Iya. Kemudian, lalu ada Ferrari dengan Leclerc dan Lewis Hamilton nih menjadi headline dari tahun lalu nih. Iya betul. Yang menghebohkan dunia persilatan F1 nih. Dunia persilatan ya. Dunia persilatan. Kayak beda banget ya, kayak ngelihat Hamilton pakai merah tuh kayak aneh aja gitu gak sih? Gak biasa ya, gak biasa gitu, gak biasa. Makanya heboh dunia persilatan. Oke, lanjut yang dengan teammate yang gak berubah juga nih. Di Aston Martin ya, Alonso dan juga Lance Stroll. Ya. Lalu ada di Williams ada Alex Albon dan juga Carlos Sainz yang harus tergusur dari Ferrari ke Williams sekarang. Lalu di Sauber ada Hülkenberg dan juga Gabriel Bortoleto, juara dunia Formula 2. Lalu selanjutnya Dean silakan, Mercedes mungkin. Ya ada Russell dan Antonelli, si bocah ajaib. Dia baru 18 tahun kayaknya ya, tadinya belum dapat SIM. Apa sekarang udah dapat SIM kayak? Baru, harusnya baru ya. Baru sebelum banget, punya SIM aja dia udah mengendarai F1, gila sih. Dan kemudian ada Norris dan Piastri masih sama strong line up dari McLaren. Ya. Dan ada Gasly dan Jack Doohan. Ini muka baru di Alpine. Kemudian ada Tsunoda dan Ishak Hadjar, dan terakhir di Haas ada Oli Bearman dan Esteban Ocon. Ya, kalau dilihat dari line up ini masing-masing tim punya pembalap seniornya masing-masing ya kayaknya. Kecuali mungkin Kick Sauber ya. Ini kedua pembalap musim lalu hilang nih. Kick Sauber dan juga Haas ya. Pembalap-pembalapnya. Oh iya. Tahun ini line up baru semua. Walaupun Bearman sempat jadi pembalap pengganti cadangan ya sebelumnya di Haas atau Ferrari ya. Betul. Ya. Kalau menurut kalian bertiga line up mana nih yang paling kuat nih? Oke. Aku dulu ya. Nah, boleh. Kalau aku sih pasti kalau secara statistik sih Ferrari ya, tapi kalau aku McLaren karena pasti udah. Statistik tahun lalu apa gimana nih? Statistik secara keseluruhan ada 7 kali dunia. Yang lain kan nggak ada yang betul. Oh iya betul. Tapi kalau yang brutal sih Piastri aku. Piastri banget pokoknya tahun ini Piastri banget ya. McLaren ya, dari ada McLaren nih line up terkuat juga sih. Sebenarnya kalau ngelihat kalau itu yang strong ya Adam ya. Kalau yang agak pincang. Yang strong dulu dong, Dean dong, mau Maldi dong. Oke. Oh strong kita dulu nih. Sebenarnya kalau dari aku sih sama-sama McLaren ya. Cuma biar beda. Sama sih. Biar beda, Ferrari aja ya. Kita belum dapat kejutan dari Hamilton bawa Ferrari nih. Betul. Kalau yang pincang siapa yang pincang?
Yang pincang. Hmm. Ini di Red Bull sama Mercedes nih agak-agak masih meragukan nggak sih menurut kalian? Ya, Yang itu satu pincang secara kayak gitu mobil tuh. juga kayaknya. Yang satu Verstappen, yang satu langsung ke Lawson gitu, kayak belum yakin aja gitu nanti kayak gimana. Karena sejarahnya kalau Red Bull itu tuh biasanya ngasih pembalap baru kadang ya yang second drivernya agak jauh banget gitu kan. Nah, kemarin Perez aja gitu, gimana Lawson tuh kita juga belum tahu juga sih cuma. Dan yang kedua juga Mercedes ya, Russell sama Antonelli ya. Banyak dong Terutama berarti ya. yang kedua itu aja sih. Sisanya kayaknya ya masih imbang. Balance ya. Ya, balance. Kalau Kalau dari aku sih Adam yang gimana nih? pincang kayaknya Racing Bull. Hajar nih kayaknya dia sih runner up ya sebenarnya, cuma kurang yakin sebenarnya kalau aku. Di ini ya, di F1 sendiri belum meyakinkan ya. Betul. Mungkin kalau Maldi gimana? Wah, kalau aku sih kayaknya ngelihatnya yang pincang mungkin nggak tahu, Kick Sauber mungkin karena sama-sama kick ya, jadi nggak pincang ya. Emang udah jelek aja. Itu kayaknya bukan pincang tapi lumpuh ya kayaknya. Ya, nggak tahu nih. Aku belum melihat pincang, tapi kalau dilihat dari namanya mungkin Russell dan Antonelli di Mercedes kali ya. Karena Antonelli benar-benar baru banget di sini, jadi mungkin ada kepincangan di situ deh. Biar beda aja sama dari Adam sama Dean ya. Ntar sama nggak asik soalnya. Dia kayak ini coy, kayak lagi lotre tau gak? Dia berharap Antonelli ini kan katanya kayak the next Max Verstappen yang mudanya langsung melejit kan. Nah, kayaknya sih dia ya lotre gitu. Gambling yes, ya. Berjudi berhasil Mercedes. atau enggaknya ya inilah kita tunggu di tahun 2020. Ya, tapi Mercedes kan punya Bottas ya sebagai cadangan. Mungkin aja nanti di pertengahan Antonelli nggak perform, digantikan oleh Bottas. Gila, Bottas tuh nggak sabar banget loh kayaknya ngendarin Mercedes sebenarnya. Betul. Itu bisa. strategi yang bagus sebenarnya untuk Mercedes. Oke, itu untuk line up. Kira-kira udah di line up ya? Ada yang perlu kita bahas lagi? Enggak lah, cukup lah, line up kan Cukup udah lah. agak basi ya sebenarnya kita bahas ya. Ada basi. Udah pasti tahu Ini lah teman-teman. Reminder aja, reminder. Oke, lanjut aja kita ke apa ini? Launching mobil kan. Launching mobil. Oke. Ini launchingnya kayak gini ya, disaksikan. Di mana nih launching F1 kali ini, Dam? Di O2 Arena London, yang biasanya ada apa ya? Ada band gitu kan. Kalau tampil ada konser biasa di sini. Nah, atau event-event gede lainnya sekarang F1 ada di sini karena ulang tahun F1 yang ke-75 tahun ya sebenarnya. Jadi dirayain jadi satu tempat untuk semua tim ya. Betul. Beberapa tim udah ada teaser tapi livery baru harus ditampilkan di sini. Walaupun aku nggak yakin mobilnya mobil baru. Kayak tradisi tahun-tahun sebelumnya ya, cuma sebagai formalitas aja ditampilin, supaya nggak saling intip nanti. Betul. Nah, ini ada semua pembalap dan semua tim dan semua mobil yang ada di sini. Tapi kalau kalian gimana, menurut kalian setuju nggak kalau ada event kayak gini, atau suka nggak ada event gini? Dari siapa dulu nih? Dari Om Aldi deh. Oke, kalau karena ini baru ya, mungkin sebagai pembalap nggak terlalu senang-senang ya, tapi kalau penonton bagus lah. Ini untuk penonton sih bagus. Kalau secara entertain, karena dikumpulin jadi satu acara, bisa ngelihat semua pembalap. Ya momen buat naikin hype F1 ini oke, kalau aku sih. Oke, Dean gimana Dean? Setuju apa enggak ya? Kayak biasa aja sih sebenarnya sebagai penikmat F1 gitu. Cuma ya paling ya setuju aja sih kalau emang bisa buat mendapatkan penonton yang baru, kayak ini apaan sih gitu kan. Oke. Kalau aku sih setuju dan bagus dan setuju, tapi menurut aku ini di event-event tertentu doang sih. Ini kan ulang tahun ke-75. Mungkin tiap 5 tahun atau nanti pas 100 tahun. Kalau tiap tahun sih jadi nggak seru ya. Nggak seru juga ya tiap tahun. Biasa aja jadi. Nggak heboh gitu kalau tiap tahun. Ya. Betul. Tapi ini sekalinya ada tiketnya langsung sold out.
Karena baru sekali-sekalinya kan. sekali. lumayan, ya. Nanti malah kalau turun gini ya buat apa gitu Betul. penjualannya kan. Mungkin setelah ganti regulasi apa bisa jadi sebuah event yang bagus lagi tuh? Gak tahu ya. Kayaknya harus milestone tertentu Tertentu deh ya. untuk Iya, F1 100 deh tahun. ngadain event kayak gini. Oke. Kalau gitu kita langsung ke livery mobil kali ya. Bisa langsung aja kita menuju livery mobil-mobil yang ada. Dimulai dengan Nah. McLaren ya nih. McLaren. Juara konstruktor tahun lalu, tidak banyak perubahan ya. Yang kelihatan berubah banget sebenarnya ada logo Mastercard itu di front wing. Ya. Sisanya mirip-mirip Sama. aja. Kayak nggak ada Ada- perubahan. Ada biru-biru sedikit tuh Ya. di spion dan monokoknya. Mm-mm. Hmm. Lanjut Ya atau mau dibahas sedikit nih? nggak ada sih, masih Nggak mirip-mirip ada. aja Masih soalnya. mirip ya? Nggak belum ada yang wah gitu. nggak wah ya. Walaupun McLaren sih livernya bagus dari tahun lalu, tapi Ya. dibanding tahun ini ya nggak banyak perubahan. Atau mungkin ini cuma sebagai di awal dong acara waktu launching, tapi pas nanti balap berubah. Bisa jadi Bisa atau jadi. mungkin kalau livery kan disubmit ya, nggak boleh ganti-ganti. Oke. Yang bisa ganti adalah sponsor. Mungkin ada sponsor baru, nah itu baru bisa merubah tuh. Oh, betul. Tapi basicnya mirip-mirip aja kayak gini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke mobil kedua. Lanjut Oke, di Ferrari. Ferrari. Sedikit lebih fresh tapi Mm-mm. kurang Ferrari gitu ya kayaknya ya. Iya, ini kayak Ferrari tahun berapa yang merahnya itu kayak crimson kayak gitu, bukan merah yang terang. Yang masih ada Vettel ya kalau nggak salah ya. Kayak Tahun tahun-tahun segitu tuh 2020-an. kayaknya. Kalau ini lebih dope ya. Lebih dope, lebih gelap deh warna merahnya nih. Mm-mm. Kalau zaman Aku sih- Schumacher Ah, ingat ini merah Marlboro malah. Merah Marlboro. tuh. Karena ada putihnya kan. Iya. Nah, itu aku suka banget ada putihnya tuh. Tapi Nah. sayang logo HP-nya biru sih ya, logo HP ya. Iya, kecuali agak ngerusak. HP mau ganti logo merah juga ya, kayaknya masuk kayaknya. HP untuk horsepower itu biarin lah. Oh bisa jadi. Atau kalau HP mau sponsorin Rossi nanti kita bilangin ke Ferrari. Buset. Ya, kalau dari aku sendiri sih ngelihat Ferrari yang nggak aku suka dari logo SP itu ada di spoiler sih. Nggak tahu kenapa bulat-bulat Oh, begitu iya. doang itu kayak gimana kalau dibandingkan dengan nama ya, kalau ada tulisan Ya, gitu. ya, ya. Kalau Kayak basket sayang. gitu itu bagus kayaknya. Bagus banget itu kalau dari Ferrari. Merah lagi kan? Merah, Iya, pas banget. merah. Ini nih, woi. Masuk. Masuk kan? Masuk, Masuk gitu. itu. Masuk banget. Oke. Ada tambahan untuk mobil Ferrari? Nggak Enggak ada. ada yang Sponsor pun spesial. sponsor pun Sama. mirip aja. Mirip-mirip aja ya. Kalau Nggak- gitu nggak kita banyak lanjut aja ke perubahan. mobil ketiga, teman-teman. Oke. Red Bull. Red Bull. Masih seperti Red Red Bull yang lama. Masih sama. Mirip-mirip. Tapi Bedanya ya. bedanya nggak ada ini sponsornya si Perez. Apa ya waktu itu? Telekomunikasi Telcel. apa gitu. Iya, Telcel ya. Ya. Itu doang ya. Ya, dan Hilang. KitKat nggak jadi dibawa ya. Karena Enggak jadi dong. Betul. Enggak jadi dong. padahal sponsornya udah gempar-gempor itu di gempar-gempor lagi. Gempar-gempor tuh di internet di mana-mana. Tapi memang Red Bull ini mau nggak mau kalau kita tarik sejarah, ini sih udah jadi salah satu livery yang legendaris sebenarnya ya. Ya. Karena Yes. konsisten dan gak ganti-ganti dan berprestasi gitu sebenarnya. Walaupun bosen sih sebenarnya ngeliat warna Red Bull itu pasti gini aja. Dan tapi mungkin Red Bull main-mainnya di tim sisternya kali. Betul. Iya. Lego di situ sih. Berarti ini udah ya Red Bull gini-gini karena bersejarah tadi kata Adam, jadi tetap di Iya. line-nya. Ada Oke. logo bantengnya doang sih yang konsisten. Gak mungkin berubah ya minuman Red Bull jadi hijau tiba-tiba, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi- Itu merek sebelah dong. Merek Yo. sebelah. Oke, lanjut berarti di mobil keempat ada siapa lagi kalau bukan Mercedes. Mercedes. Warnanya ada ditambahin silvernya ya sekarang. Silver gelap, silver muda, hitam dan juga hijau Petronas yang tidak mengoplos ya, saudara-saudara ya. Murni ya. Murni ini nggak oplosan nih. Nah, ini klarifikasi nih, kesempatan klarifikasi ini. Bener nggak sih oplosan gitu ya? Nggak Makanya lah, masuk F1 soalnya nggak dioplos ya. nih aku ngelihat kayaknya balik ke beberapa tahun pas nggak yang hitam-hitam doang nih apa Mercedesnya nih. Iya. Ini Iya. lebih silver. Aku sebenarnya lebih suka silver karena memang warna
Mercedes ya silver ya sebenarnya, bukan hitam kan. Karena ini kan mengurangi berat bobot mobil, jadi nggak dicat jadi hitam. Silver Arrow. Untuk mobilnya Silver sendiri Yoi. di ini sudah ya, lanjut aja mungkin ya, nggak ada pembahasan lagi. Ya Mungkin masih Ada satu yang berbeda itu kalau kalian lihat front wingnya ujungnya itu ada perbedaan, tapi kita belum tahu finalnya karena mungkin bisa tiap track beda-beda. Oh iya. Ya, Oke, kita lanjut aja. lanjut aja ya. Aston Nah, Martin. Aston Martin juga nggak ada perubahan, tapi lekuk warnanya Ya, menarik. lebih banyak itemnya, lebih banyak Itemnya nggak di lebih catnya yang ini. Iya. Tapi aku Di senang loh ngeliat bagian warnanya setengah Aston badan. Martin ini sebenarnya. Hijau, terus tambah kuning, stabilo gitu warnanya. Ya, ini hijaunya hijau favorit aku nih. Kalau aku punya mobil pribadi, aku maunya warna ini. Karena ini warna legend sebenarnya, British Racing Green kan. British Racing British Green. Racing. Yes. Keren Warna sih. favorit. Apalagi kalau Aston Martin kenceng ya. Ini tambah keren lagi mobilnya. Iya, aku sih nggak yakin tahun ini sebenarnya. Tahun depan mungkin ya. Semoga. Bisa jadi. Kalau dulu sempat kencang karena Alonso podium 3 terus. Makin sini makin turun. Tapi kan ada Nui. Ada Adrian Newey. Dia kan baru efektif mulai bekerja di Aston Martin tanggal 1 Maret ini kan. 1 Maret ya? Maret. 10 apa 1? Satu. Pas testing kok. Oh, pas 10 testing sudah ya. masih. Jadi Apa 1 ya? Maret pokoknya Maret. Maret Iya, lah Maret pokoknya ya. Ya. Seingatku Maret, jadi bisa jadi ini persiapan. Dan nggak tahu ya ini gosip atau enggak, kan ada Aston Martin ngeluarin Max Verstappen ngeluarin mobil Aston Martin. Apakah indikasi GT3 enggak? ya. GT3-nya pakai Aston Iya, Martin. iya. Ini apakah preview Ada. apa? Tanda-tanda. Entahlah. Tahun lalu kan pakai Ferrari. Paling GT3. paling Nui juga dampaknya paling setengah balapan baru kelihatan paling Aston Martin ini. Ya kita lihat ya gimana andil Adrian Newey di Aston Martin, apakah membawa perubahan. Ini menarik melihat Alonso dan Stroll, tapi Stroll nggak yakin aku. Alonso lah ya. Gak ada yang pernah yakin sama Stroll. Ya. Gua ngajak ke WEC. Bapaknya aja yang yakin, atau mungkin sebenarnya nggak juga ya, supaya anaknya nggak nganggur aja. Atau ada ini sih, ada konspirasi itu kenapa bapaknya mau selalu masukin pembalap-balap juara dunia tuh biar anaknya kena mental, tahu diri sendiri gitu. Iya, supaya tiba-tiba sadar pindah. Karena kasihan bisa juga, jadi. bapaknya juga udah kesel sebenarnya ya. Mungkin nggak tahu itu konspirasi aja. Konspirasi. Tapi kan sekarang dia punya tim WEC, bisa aja dia dibuang ke sana. Betul. Masih dapat job. Masih dapat job. Masih Dia dapat nggak job. Ada kemungkinan ngaruh sih ya. Yes. Oke. Kita next aja. Next aja, Next. lanjut di terang juga nih. Paling suka Alpine. ini. Sama lagi. Seksi ya. Paling suka Kayak- Alpine nih. Kayak beda banget ya sih dari yang Fresh sebelumnya ya. gelap, ini fresh banget kan. Ini beda ya, mobil yang lain Tulisan. gelap-gelap, ini cerah, Tulisan birunya metalik. BWT-nya itu juga agak beda gitu. Biru metalik, pink. Wah, ini nyampur lah warnanya ini. Karena yang lain kayaknya banyak nggak di chatnya. Nah ini di chat nih yang ini nih. Ya, seru lah. Dan performanya dibawa oleh siapa aja tadi yang di Gasly Gasly. sama Gasly, Jack Duhan. Duhan. Jack Duhan ya. Oke. Nah, semoga Gasly Alpine bisa mengulang performa di 2025 dengan akhir 2024. Kan akhir 2024 dia strong banget nih. Iya. Ya, kita tahu lah Gasly sih strong ya. Aku belum tahu nih Duhan kayak gimana performanya. Apakah Ya, bisa masih tanda tanya itu ya. karena Masih baru tanda nih. tanya. Banyak banget rookie Baru. di F1 kali ini ya. Dan Duhan kan kabarnya mau diganti Colapinto, cuma tergantung performa dia lah. Kan diganti tapi ini dalam setengah balap ini gimana gitu kan. Tergantung. Jadi Kita tahu kan foto dari Alpine sendiri waktu foto tim Colapinto sama Jack Duhan sama Gasly kan. Itu udah kelihatannya sih. ya Kalau kita lihat lah. setengah balapan jelek. Ya. Langsung out ya. Jadi tren ya mengganti pembalap itu di tengah-tengah musim begitu ya. Musim. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tim. Nah, ini lumayan Haas. ini ya Tapi warnanya. Haas bagus di foto ini doang sih. Iya ya. Pas di track kayaknya nggak ada bedanya sama tahun lalu gitu. Atau disimpan karena hal lain-lainnya.
Enggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi mungkin Toyotanya gimana mungkin ya? mungkin khas ini kalau di balapan malam yang banyak lampunya mungkin bakal bagus kayak di foto ini kali. Kalau balapannya siang kayaknya Biar gelap aja. aja Biar ya aja ya. kayaknya ya. Ya, kita nantikanlah performa khas. Nggak tahu Berman apakah Oke. bisa ngegas selanjutnya. Nah, Ini livery kedua Ini. favorit. Ini sama banget lagi. suka ini. Ini kembali ya ke Red Bull tahun berapa yang menggunakan livery warna putih? Ini Red Bull 2020 Turki. Turki ya. Waktu dia pakai livery warna putih yang harusnya di Jepang tapi Jepang di Di cancel. cancel. Dia Akhirnya pakai ke livery Turki. putih. Ada tulisan arigato itu ya. Ya, ini banget ya sebenarnya. Betul. Keren nih sebenarnya. Ini one of. Ya, Masih sama ya, Masih sama. banteng gede di daerah situ. dan ada banteng Sekitaran kecil-kecilnya situ. juga kalau kalian perhatikan di biru-birunya. Ya. Itu Dan jadi iya. sponsor juga nggak banyak perubahan ya, masih sama. Nah, 10 untuk tahun lalu penamaan kelihatan. sendiri namanya apakah jadi pickup atau berubah nih, Dam? Kayaknya harusnya masih Visa KSF Racing Bull deh. Setahu Enggak. aku, setahu aku masih. Nggak Cuma Racing Bull aja panggilannya yang panggilannya aja Racing Bull biar nggak kepanjangan. Oh, mungkin bayarannya udah berkurang ya, nggak kayak tahun lalu. Dikurangin ongkosnya biar budget namanya nggak usah ikutan lah. Ya, mungkin. Mungkin. Atau mungkin sponsornya minta banyak diskon gitu yang kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu nih Visa KSF-nya ya. Oke, lanjut kalau gitu ya. Next Di is William. Ini gagah gitu loh. Salah satu. Saya sini nih. Williams. Sebenarnya bagus, tapi aku kurang suka kalau mobil warna gelap ya, karena mirip-mirip sama yang lain. Ya, kayak nggak ketara. Kalau di TV mungkin ya bisa aja ketukar ya jadinya kalau Iya, gelap-gelap. betul. Apalagi kalau balapnya di Azerbaijan, Baku kan matahari sore banget tuh ya. Yang kelihatan cuma bayangan-bayangan doang kayak warna hitam semua gitu. Iya. Nah, Ya. ini livernya sih bagus, tapi sayangnya gelap. Aku nggak suka yang gelap-gelap gini. Nah, apakah ini pengaruh dari regulasi berat mobil, bobot mobil itu, Dam? Karena cat itu kan menggunakan ya berapa kilo lah jadinya nambah Ya. karena ada bobot yang harus dikurangin jadi mengorbankan warna. Mau nggak mau, karena para insinyur F1 kan akan improve sedikit demi sedikit, walaupun berbeda dikit, tapi tetap aja improvement ya. Kalau Dian gimana, Dian? Soal Williams ini, liverynya. Jujur suka ya, cuma kayaknya warna William nih nggak kayak gini sih sebenarnya biru. Saya personally suka sih biru dom kayak gini. Terus ngelihat seneng aja gitu karena William sekarang itu banyak sponsor. Dulu itu nggak banyak, pas kemunduran William sekarang udah banyak banget, walaupun sponsornya cuma tulisan serp itu doang. Dulu bahkan cuma satu ya, Martini doang. Yes. Tapi liverynya bagus loh yang Martini. Oh, itu bagus sih, ikonik banget. Dan satu lagi tuh yang ikonik atas kepala itu ada baterai. Duracell itu bentuknya kayak baterai, lucu banget gitu. Bagus nih, bagus. Lucu sih. Ini marketingnya jago nih. Bagus, asli. Ya. Suka sih sebenarnya. Happy aja ngelihat William yang kayak sekarang banyak. Semoga kenceng ya tahun ini ya. Semoga. Ya harusnya sih kenceng. Nanti kita bahas. Kita bahas nanti. Tapi selanjutnya kita bakal bahas mobil terakhir apakah ini? Ya. Cake. Ini salah satu mobil yang mentereng ya, hijaunya terang, menarik buat dilihat karena beda. Tapi begitu. Tapi hijaunya Gitu. hijaunya nih kayak warna tempat sampah depan rumahku ya. Hijau miskin ya. Hijau miskin ya kayaknya ya. Berarti Lamborghini hijau miskin dong. Beda hijaunya sama ini. Mirip-mirip dikit sih tapi agak gimana ya? Kalau hijau orang kaya kan hijau Aston Martin tuh. Nah, ini hijau Kelas miskin ya. yang kayak gini nih. Nggak tahu ya. Gimana pendapat teman-teman nih penonton yang nonton melihat warna hijau kayak gini ini suka apa enggak nih? Ini hijau green. Ini terlalu gimana ya? Emang sponsor gedenya sih Stake ini ya. Dia kalau saya website judi ya. Tapi kurang ada impactnya aja gitu, kayak nggak kayak yang lain gitu. Nah, desainernya malas lah ini ya kalau bilang. Dikasih motif apa gitu kan biar bagus kayak
kayak Williams itu kan bagus walaupun biru tapi dia dikasih kayak gradasi atau Ada apa. Iya. Nah, apakah ada itu lagi pattern-patternnya. soal cat regulasi berat mobil yang harus diminimalisir gitu, nggak tahu dah. Jadi Ya, males bisa jadi. males buat ya udah ngapain aneh-aneh malah tambah berat mungkin ya. Ya. Lah, Atau maksud- ngapain juga aneh-aneh lah, orang nggak bakal perform juga kan ya. Lah Mas, makanya Dam, karena dia nggak perform, seenggaknya mobilnya aneh-aneh. biar ikonik gitu Ya, loh. mungkin ini aneh-aneh yang dimaksud Dan. Jadi sekalian Ah. dikasih hijau biar aneh sekalian. Ini aneh sekali. Bukti kita omongin kan. Nah, ini jadi Aneh bahan omongan berarti. kita nih. Yaudah aku bilang ini hijau hulek ya, jelek. Oke, pada Berarti nggak kalau suka dari ya. udah nyampe Sauber ini, Hmm. livery mana nih yang favorit kalian nih? Oke. Waduh. Boleh Ada, siapa dulu? Om Aldi dulu, Om Aldi Aku. dulu ya. Aku pick up ya. Apa? Racing Bull. Racing Bull ya, Racing Bull. Aku lebih Oke. suka Racing Bull. Dari awal ngelihatnya udah kayak wah mantep nih warnanya putih. Dan balik Kalau aku Alpine sebenarnya. Alpine ya, sama lagi Iya. berdua kira-kira. Dian apa Dian? Ya kalau kalian udah disebut itu, yang ketiga deh aku suka William. William Oke, ya. William. Ah, Karena ada Duracell. iya, itu Duracell. lainnya hampir sama, mirip, kayak nggak ada Hmm. perubahan. Ini doang tuh loh, ikonik banget gitu loh kayak. Nah, teman-teman juga bisa Lucu lah. nih. Kalau misalnya kalian punya livery favorit, kira-kira Hmm. tim mana yang kalian suka tulis aja di kolom komentar. Boleh, biar kita ngadu aja sekalian nih tim mana yang paling bagus. Kita ngadu. Menang siapa? Alpine apa Red Bull? Nggak Racing menang-menangan Racing juga Bull. sih ya padahal ya, tapi ya biar asik Ya. aja, siapa tahu. Bull. Pengen tahu aja. Mm-mm. Pengen tahu. Kalau Oke. gitu kita langsung ke testing kali ya. Boleh. Berarti para pembalap udah testing di bulan Februari ya, Dam ya? Akhir Februari sampai Maret itu di Bahrain ya. Nah ini catatan waktunya. Mengejutkan nih kalau dilihat hanya dari ini 3 ya. hari. Ya, Overall mungkin best. aku bacain 10 besar aja kali ya. Ya boleh. Yes. Ada Carlos Sainz dengan Williams, Lewis Hamilton dengan Ferrari dan juga Leclerc 2-3, ada Russell, Verstappen, Albon, Antonelli, Piastri, Gasly dan juga Stroll. Nah, ini yang pasti ditanya-tanya kan pasti yang pertama, Carlos Sainz dengan Williams. Ya. Apakah Kenapa? ini pace yang sesungguhnya gitu kan? Ya. Walaupun Eh, jawabannya pasti bukan. Apakah itu Atau- bisa lebih cepat atau justru sebenarnya nggak secepat ini, Dam? Sebenarnya dibanding mobil lain tidak secepat ini. Oh, Karena yang paling mengerikan justru secara pace-nya itu McLaren McLaren. kenceng banget dan reliable banget. Dia lap-nya banyak, race simulation-nya bagus di tangan Piastri dan juga Norris. Lalu yang kedua itu sebenarnya ada Antara Ferrari Ferrari atau dan juga Mercedes. Ya, Ferrari dan Yes. juga Mercedes. Red Bull justru di belakang mereka semua, di tangan Verstappen. Dan Liam Lawson pun masih beradaptasi dan ada sekali spin ya kemarin ya, hari kedua kalau nggak salah. Nggak Tapi lagi-lagi ini testing waktunya tidak representatif 100% sama karena yang paling mengkhawatirkan justru Haas. salah. Haas. Kenapa tuh? Haas itu selalu di belakang sementara dibanding tahun lalu dia lumayan perform ya. Aku sih berharapnya Haas cuma sandbagging aja atau mungkin lagi ngetes aerodinamis atau apa, tes yang lain lah. Semoga pace-nya tidak benar-benar di belakang. Lalu untuk Aston Martin, kalau aku jadi mereka aku akan ngebuang 1 tahun ini sih. Untuk Karena develop yang tahun depan ya? ya develop tahun depan dan kalau dia finish terakhir atau 9 atau ke-8 kan dia developmentnya lebih panjang tuh wind tunnel ya. Wind tunnel lebih panjang di tangan Adrian Newey. Kita tahu lah bakal jadi kayak apa harusnya. Ya, bisa menjadi hal yang menarik ditunggu nih gimana Aston Martin di tangan Adrian Newey ini. Adrian Newey betul. Kalau Dean sama Mali lihat lap time gini ada apa masukan, berita atau pertanyaan mungkin? Enggak sih, ngelihat Williams sih yang dipegang sama Sainz, apakah membuang Carlos Sainz adalah sebuah keniscayaan bagi Ferrari? Ini
mubazir banget bah bagi Ferrari sebenarnya ya membuang Sainz, karena Sainz ini kan pembalap yang satu-satunya yang berhasil mematahkan dominasi Max Verstappen saat tahun 2023 mungkin 2024 2023 ya. 2023 ya. Mematahkan dominasi Red Bull. Nah, Sainz, tapi dia yang dibuang gitu. Dan itu baru di awal musim. Belum mulai. belum mulai udah dibuang ya. Tuh kayak gila. Sakit hatinya Sainz di situ tuh. Apakah ini Jadi waktu pembalasan ya? Ada 2 yang patah hati. Satu Sainz sendiri patah hati. Yang kedua Toto Wolff patah hati. Itu jelas ya. Betul. Tuh, Karena sakit. kesayangannya hilang. Betul. Bener kasihan banget tuh. Kalau aku itu sih. Semoga Sainz bisa kasih tunjuk dengan mobil Williams dia kenceng itu sih. Itu harapanku di Williams. Dian gimana Dian? Kalau nggak jauh beda sih Dam. Paling yang agak beda di sini dari urutannya tim antara nomor 2 3-nya ini kalau nggak Ferrari atau Ferrari atau Mercedes kan. Kayaknya cenderung nomor 2-nya itu Mercedes karena kemarin kalau nggak salah si Ferrari ini ada masalah degradasi bannya agak parah. Jadi mungkin untuk long stint kayaknya agak-agak bagus Mercedes nih. Tapi nanti entah balapan kedepannya mungkin Ferrari lebih bisa improve. Kayaknya dia pasti bagus sih. Tapi Mercedes kemarin kan bagus karena testingnya sampai malam kan. Dan kita tahu Mercedes kalau di cuaca dingin memang selalu bagus ya. Lebih konsisten betul. Kayak di Las Vegas tahun lalu kan dia juara tuh. Di balapan kan tengah malam di sana. Sana dingin juga kan. Betul. Lalu kan kemarin kan testingnya sampai malam banget karena banyak red flag ya. Saat testing tuh. Mungkin kita bisa lihat beberapa foto-fotonya Om Aldi. Oke, ini beberapa foto di kala tes. Sebelumnya nih foto Sainz dulu ya. Foto dengan Carlos Sainz betul. Williams. Tercepat. Di hari kedua tercepat. Hari kedua juga banyak masalah. Nah ini hari pertama red flag karena mati lampu. Pemadaman listrik ini belum bayar atau kayak gimana nih? Atau mungkin ada nasar di situ seperti mati lampu. Ya sayang. Sekelas F1 bisa ke pemadaman listrik kayak gini. Banyak yang pakai lampu-lampu flash nih Dam. Betul, Red Bull aja pakai flash HP masing-masing teknisinya ya buat ngerjain mobilnya. Kacau ini. Waduh, ini mungkin kacau. ada ini petir nih. Red flag, mati lampu, akhirnya testing tambahin 3 jam. Makanya cuaca makin malam, makin dingin, makanya Mercedes kelihatan lebih baik ya. kan. Karena tesnya lebih malam. Oke. Lalu untuk hari kedua juga ada masalah nih ternyata. Nah, ini red flag di hari kedua karena ada kaca pecah, yaitu kaca di start finish straight yang tempat ngibarin checker flag. Kacanya pecah, harus red flag, dan banyak kehilangan waktu-waktu lah sebenarnya para pembalap nih untuk testing mobilnya ya. Bisa-bisanya pecah begitu ya kondisinya emang. Makanya kayaknya ada yang kelahi kayaknya. Ada yang berantem kali. Berantem ya. Atau emang panas banget di situ kali. Iya, saking panasnya memuai, mungkin terlalu kenceng kacanya ya sama frame-nya, jadi pecah dia. Sama frame-nya. Udah nggak kuat tuh kacanya. Nggak kuat. Lalu di hari terakhir juga hujan kan di Bahrain. Sangat jarang sekali kita lihat hujan di situ. Iya ya. Ini sambil kita liatin nih. Ini Bahrain hujan itu menarik juga ya. Betul. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan timing, lap time dari 2024 sama 2025. Justru yang paling improve ada Alpine. Heran gak heran, karena tahun lalu pas testing kan awal musim tahun lalu dia belangsak banget ya ibaratnya ya. Ya apa pengaruh mesin Dam, karena ini Alpine menggunakan mesin baru kah? Mercedes? Belum ya? Belum. Bukan karena itu juga sih sebenarnya. Bukan, ini ya. lebih karena evolusi dari mobil tahun lalu ya. Oke. Kali dapat mesin baru. yang kita nggak heran makin parah justru ada di Kick Sauber dengan warna hijau miskinnya itu. Iya. Malah nambah pelan ya mobilnya. Nambah pelan ya. Kan pakai hijau miskin tadi kali ya. Ini kayaknya gimana ya Dam ya, kalau Kick Sauber tuh kayak ya udahlah tahun ini, tahun depan
udah ganti Audi juga kan. ya. Jadi udah nggak Gitu. terlalu usaha Dia lebih kayak ya. iya kayak jangan buang-buang, mungkin ya nggak usah buang-buang duit lah tahun ini, aku mau tahun depan baru beneran gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Maybe. Kalau dari lap time ini yang justru menarik untuk kita lihat itu ada Alpine dan juga Williams sebenarnya. Ya. Improvementnya Peningkatannya jauh banget jauh. dibanding tahun lalu. Sangat melonjak ya. Betul. Ya, semoga Sebenarnya selain Mm-mm. selain itu juga yang melonjak tuh juga dibanding tim-tim besar ya. McLaren itu tinggi loh. Betul. Sama Red Bull juga sih sebenarnya. Red Bull tapi hanya di satu orang doang. Tapi iya. satu pembalap doang yang improve jauh. Ini Betul. ini ngeri loh di McLaren ini, dari tahun lalu sama sekarang udah minus 1,09 aja, berarti 1 detik lebih. luar biasa. Jadi mungkin kita akan melihat season yang dominasi nih, maybe. Betul, tapi perlu diingat ya teman-teman ya, ini perbandingannya 2024 testing ya, berarti 2024 awal tahun banget nih. Ya. Bukan 2024 akhir, karena 2024 akhir kan McLaren udah jauh Udah banget. di beda depan banget tuh. ya. Betul. Emang 2024 McLaren aja emang terseok-seok, jelek terus deh. Banyak banget Awal masalahnya. ya. Betul. Oke. Kalau itu Selanjutnya kita Nah. udah masuk ke prediksi nih harusnya nih, karena ronde pertama udah minggu ini nih teman-teman nih. Minggu ini ronde pertama di Australia, Albert Park. Berarti balapnya minggu pagi ya berarti ya? minggu pagi, Kalau di wah. Australia. Mantap juga. Mana puasa lagi, aduh. Tuh. Ya, Kalau gitu ya. prediksi langsung kali ya. Boleh. Boleh. Aku dulu deh. Ya, biar nggak Hmm. takut disamain nih duluan. Boleh. Betul. Karena kan beda sendiri dong. Karena ini di Australia dan aku suka yang brutal. Piastri pasti. Jadi tahu dong siapa dong? Piastri. Oscar Piastri. Oke. Piastri, Leclerc, Norris. Piastri, Leclerc, Oh, Norris. nyempil Ferrari 1 ya. Oke. Tapi Leclerc ya. Piastri, Leclerc, Norris. Oke. Siapa dulu nih? Selanjutnya Dean deh kalau gitu deh. Dean. Oke. Sebenarnya sama sih, Piastri 1. Aduh, sama lagi. Tapi yang kedua Norris. Ketiga Leclerc lah. Oke. Terus beda posisi doang dong. Iya, beda doang. Oke. Cuma McLaren kayaknya nih hawa-hawanya. Om Aldi berarti terakhir nih. Biar beda ya. Hamilton 1. Waduh. eh, Bisa. Norris 2. Bisa-bisanya beda. Hamilton, Norris. Hamilton, Norris. Verstappen. Oke. Gak ragu sih sebenarnya kalau pilih Verstappen ya. Iya sih, dia masih Tapi- bisa Hah? curi podium lah. Tapi fun fact-nya kalau ternyata Om Aldi yang benar, Hamilton menyamakan Raikkonen berarti. Raikkonen ya. Pertama kali pindah langsung menang kah? Betul. Pertama kali pindah ke Ferrari Yes. langsung menang. Raikkonen 2007 waktu itu. Keren sih. Itu 2007. Wah, lama sekali ya. Itu terakhir kali Ferrari juara juga. Juara berarti. dunia. Iya. Kayak tua banget ya aku ngerasanya ya kalau tahu sampai detail gitu ya. 2007, Kalau sampai iya. Hamilton menang, wah ini menarik. Apakah terulang 2007? Wah, kita tunggu nih. Nah, teman-teman juga bisa nulis prediksi siapa yang bakalan menang di Formula One Grand Prix Australia nanti ini. Tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu? Nggak ada hadiah sih kali ini. Nggak ada hadiah Kalian apa-apa. tulis aja top 3. Siapa tahu kalian top 3 punya langsung prediksi yang lebih. tulis aja prediksi kalian. Iya. Oke, kita nantikan ya balapan nanti. Selanjutnya ada tambahan sedikit nih. Mungkin Bapak Dean Dewanto bakal menyampaikan ada hal menarik di bulan Maret ini. Dar. Tuh lihat tuh. Verstappen dilirik kan. Dar. Aduh. Jadi Verstappen. ya. Ya, ini adalah Netflix Sport Series Formula One Drive to Survive sudah tayang di Netflix. Ini nggak ada sponsor ya kita ya. Dia kali Netflix mau sponsor. Boleh banget. Boleh Boleh banget. banget. Ini seru banget guys. Ya walaupun baru nonton setengah tapi udah banyak banget ya cerita-cerita Insight di ya. balik balapan itu, percakapan di balik negosiasi atau konflik itu emang layak untuk diikuti lah.
Drama banget sih, drama. banget ya. Ini apalagi nih mau ini drama. mulai balapan seri 2025. Nonton ini dulu biar tambah hype-nya makin mantep nih nonton Iya. F1 kan. Betul. Setuju. Kalau nonton ini hype-nya pengen nonton F1 cepet-cepet loh. Serius loh. Udah Kita kangen bertiga- banget. Kita bertiga selalu nonton ya dari yang season pertama banget ya. Iya, Oh, mantap. Karena pokoknya. walaupun nggak real banget drama yang terjadi 100% agak sedikit didramatisir, tapi Iya. tetap ini menggambarkan F1 secara keseluruhan, makanya kita Betul, tetap betul. nonton. Jadi jangan lewatkan pokoknya teman-teman yang suka banget nonton Formula One, nonton Drive to Survive di Netflix. Udah tayang ya ini ya, langsung sabrek nih episodenya. Oh, udah minggu lalu tayang ya. Minggu lalu tayang. Jadi oke, itu aja untuk berita dan info dari kita nih. ya Nah, Testing 2025. sampai ke penghujung acara kita. sampai ke penghujung juga pada akhirnya. Ada tambahan nggak kira-kira nih dari kalian untuk F1 minggu ini nanti nih? Jangan lupa nonton F1-nya, jangan lupa nonton Drive to Survive-nya, sama jangan lupa bangun kalau kalian tidur habis sahur ya. Karena ini Australia balapannya agak-agak pagi nih harusnya nih. Ya. Ada lagi Bapak Dean? Sama sih, tapi yang penting sahurnya yang benar biar bisa bangun. Biar bisa. Karena ini balapannya siang. Kalau kalian malas bangun, bablas sih. Oke, kalau begitu berarti sudah ya. Ini akhir dari podcast kita pada hari ini. Thank you banget buat sponsor Robust App yang selalu ngedukung kita dari awal hingga dari tahun lalu sampai hari ini. Yes. Dan juga teman-teman kita yang akhirnya ada di sini, Adam dan juga Dean, thank you banget sudah ngobrol-ngobrol bahas F1. Karena kita kangen banget nih, lama nggak bahas F1 bertiga. Betul, ini bertiga lagi nih. Bertiga lagi. Terus untuk teman-teman semua yang mau bertanya soal balapan atau motorsport secara keseluruhan atau event-event lain, mungkin F1, MotoGP, Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau bantu bahas di next episode nih. Ya, dan jangan lupa saksikan Liga Ramadan. Liga Nah, Ramadan. 2025. Kalau kemarin Sabtu kita sudah ronde 1 dan 2, minggu depan kita ronde 3 dan 4 ya. Minggu ini berarti. Minggu ini. Yo, Jumat dan Sabtu. minggu ini. Ya. Nah, pokoknya kalian yang nonton jangan lupa subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian yang mau tahu tentang F1 tapi dengan cara yang berbeda nih. Kita beda banget bawain. Seru-seruan aja kita bahasnya ya. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Tanya boleh. Gak usah serius-serius banget, kita ngobrol santai aja. Oke, kalau begitu terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan Adam, Dean dan juga saya sendiri. Kalau gitu kita undur diri Adam, Dean. Yes. Oke, sampai ketemu jumpa di di podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Hasta Bye-bye. la vista. Hasta la vista. baby. Selamat puasa. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.